goncangan akhir zaman itu semakin nyata. Semakin hari itu semakin nyata, semakin kelihatan gitu. Akan benar-benar terjadinya goncangan akhir zaman. Goncangan dari surga yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Di mana di akhir zaman Yesus akan datang kedua kalinya di bumi dengan tanda-tanda yang nyata. Seperti akan terjadinya banyak gempa bumi di berbagai belahan dunia. Banyak gempa bumi gitu ya. Tanda yang pertama. Tanda yang kedua, ajaran Kristus sudah sampai ke seluruh penjuru bumi. Dan saat-saat ini ajaran Kristen sudah sampai ke seluruh penjuru bumi. Dan Kristen menjadi agama terbesar di dunia. Agama terbesar dan paling besar itu Kristen, yang sudah tersebar di berbagai penjuru dunia. Dan bahkan tanda-tanda akhir zaman, banyak orang kelaparan. Di samping banyaknya makanan, orang yang berkelimpahan ya, orang kaya itu akan semakin kaya, dan orang menderita akan semakin menderita karena tidak bisa menyesuaikan kehidupan di zaman ini. Di mana Yesus akan datang kedua kalinya, dan dia akan membawa guncangan dari surga. Tapi kita orang Kristen, kita pengikut Kristus, Kristus sebagai otak kita, Kristus sebagai kepala kita, Kristus sebagai pemimpin kita, kita harus bahagia dan kita harus bersuka cita. Karena Yesus Kristus sudah datang kedua kalinya di dunia, suatu keselamatan yang nyata bagi kita. Di mana kita sudah memperoleh keselamatan dari Yesus ketika Yesus disalibkan. Tapi keselamatan itu akan nyata diberikan kepada kita di akhir zaman. Saat guncangan itu datang, semua orang-orang non-Kristen yang bukan orang Kristen, mereka akan mati, mereka akan binasa, mereka akan hancur karena mereka tidak memperoleh keselamatan. Tetapi kita orang Kristen, kita pengikut Kristus yang diselamatkan oleh Yesus Kristus, saat guncangan itu terjadi, kita akan selamat. Kita akan memperoleh hidup yang abadi. Kita akan memperoleh hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus. Di mana kita akan diselamatkan sampai menuju surga. Hanya saja untuk menuju surga kita juga harus perlu berjuang di dalam Yesus. Kita akan berjuang bersama-sama dengan Yesus. Saat guncangan itu ada, kita diselamatkan, kita pindah alam. Kita masuk ke alam supernatural. Kita akan ada di kerajaannya Yesus. Kita akan ada di istananya Yesus, istana akhir zaman. Di mana di alam supernatural, Yesus Kristus sebagai panglima perang kita. Yesus akan berperang bagi kita. Yesus akan berperang bagi kita. Dan semua itu akan nyata. Di alam supernatural, Yesus akan berperang dengan bangsa-bangsa halus atau para iblis. Yesus akan berperang dengan iblis. Yesus akan mematahkan kuasa kegelapan. Yesus akan menaiki kuda putih, tunggangannya Yesus. Yesus akan mengendarai kuda putih dengan membawa pedang. Dia akan berperang untuk kita. Iblis akan dikalahkan, iblis akan dipatahkan. Dan kita akan berjuang bersama-sama bersama Yesus di dalam kerajaannya Yesus, di dalam istananya Yesus di alam supernatural. Dan saat semua itu terjadi, Yesus mengadakan perang Armagedon. Yesus mengadakan perang Armagedon, perang besar-besaran di alam supernatural, perang besar-besaran antara Yesus dan pasukannya
melawan para iblis. Dan saat goncangan itu sudah terjadi di alam nyata, setelah itu terjadi, dunia akan tertutupi gumpalan asap hitam. Dan bagi kamu harus siap-siap. Guncangan besar itu akan nyata atas bangsa Indonesia. Dan keselamatan itu akan nyata atas bangsa Indonesia. Ini waktunya para gembala-gembala, para pendeta-pendeta, orang-orang Kristen, mereka yang sudah paham, ini waktunya kemuliaan Yesus datang. Ini waktunya kerajaan surga bergema. Ini waktunya keselamatan Yesus itu nyata. Cepat atau lambat, guncangan dahsyat itu akan datang atas Indonesia. Indonesia akan mengalami guncangan yang dahsyat. Orang-orang akan berhamburan, bingung menyelamatkan diri. Tapi para pendeta, orang-orang Kristen yang sudah tahu dan paham kalau keselamatan ada di tangan Yesus, mereka sangat bahagia. Wah, guncangan itu datang. Hatiku gembira, aku bahagia karena aku orang Kristen. Karena ada Yesus yang menyelamatkan aku. Aku bahagia sekali. Surgaku akan segera datang. Gak usah takut, gak usah gentar, gak usah bimbang. Tutup mata. Tutup mata dan fokus. Hati dan pikiran tertuju pada Yesus. Maka saat guncangan itu datang, tiba-tiba akan hilang. Seperti ada cerita di dalam Alkitab, ketika ada suatu kolam, dan ketika datang guncangan itu, orang yang pertama kali ada di kolam itu, sakit penyakitnya akan sembuh. Semua penyakitnya akan sembuh. Sama saat guncangan itu terjadi atas Indonesia, keselamatan itu nyata atas Indonesia. Dan saat semuanya terjadi, mereka yang tahu kunci keselamatannya, tiba-tiba mereka hilang. Mereka hilang. Mereka masuk ke alam supernatural, di kerajaannya Yesus, di istananya Yesus. Dan di alam supernatural, mereka akan melihat dan mendengar Yesus akan mengalahkan iblis di perang Armageddon. Dan di alam nyata akan terjadi perang dunia ketiga. Perang dunia ketiga akan terjadi. Itu kenapa kita harus bangga jadi orang Kristen. Juru selamat kita memberikan jaminan hidup kita, memberikan surga pada kita. Juru selamat kita tidak mengajarkan kepada kita untuk mengamalkan sesuatu, percaya kepada ayat-ayat. Karena Alkitab bukan ayat iblis. Ayat-ayat Alkitab bukan ayat iblis. Jadi nggak bisa loh ya narik pusaka pakai ayat Alkitab, buka tabir gaib untuk melihat iblis pakai ayat Alkitab, nggak bisa. Karena ayat Alkitab bukan ayatnya iblis. Kalau mau buka tabir gaib pakai ayat-ayat atau mau narik pusaka pakai ayat-ayat, jangan pakai Alkitab. Alkitab itu ayat suci, bukan ayat iblis. Bukan untuk permainan iblis, bukan untuk permainan kuasa kegelapan. Nanti ilmu pengasihan pakai ayat Alkitab nggak bisa. Alkitab tidak bisa dipergunakan untuk ilmu-ilmu hitam. Entah pelet, santet, pengasihan, penglarisan, apalagi gitu ya, nggak bisa. Ayat Alkitab nggak bisa untuk seperti itu. Tetapi ayat Alkitab mampu memagari seseorang dari kejahatan roh-roh jahat, dari kejahatan iblis. Tapi Alkitab memberitahu kita cara supaya kita bisa memenangkan hidup. Kita bisa mengalahkan kuasa iblis. Kuasa iblis bisa kita patahkan kalau kita tahu caranya. Alkitab bukan ayat-ayat iblis, tidak bisa digunakan untuk permainan iblis. Ya kalau mau menggunakan untuk permainan iblis ya jangan pakai ayat Alkitab, nggak cocok. Karena ayat Alkitab itu milik Tuhan. Kitab Alkitab itu kitab suci milik Tuhan, bukan milik iblis. Pakai yang lain gitu. Dan kita jadi orang Kristen itu kita bangga loh. Kita nggak kayak yang lainnya, kita beda. Pola pikir, cara pandang, pemahaman kita itu beda jauh. Nggak kayak yang lainnya. Maka dari itu, kuatkan iman, kuatkan hati. Jangan sampai goyah
hanya karena perdebatan atau perang teologi. Banyak orang di luar Kristen ingin menjatuhkan Kristen supaya kita murtad dari Kristen. Ingat, ketika kita murtad dari Kristen, kita tidak akan memperoleh keselamatan. Keselamatan itu hanya ada di dalam Kristen,